Halo, assalamualaikum. Masih bersama Jeffrey di channel Jeffrey Rock. Ini saya mau bikin video ya sedikit edukasi lah gitu, karena banyak emang yang beranggapan unit-unit spring ini kalau diganti metal, ini metal, itu metal, itu metal, bisa lebih awet dan bisa pakai per lebih keras sehingga power lebih keras gitu. Nah, ini saya pengen kasih sedikit bukti gitu bahwa nggak semuanya kalau diganti metal itu lebih awet dan bisa dipakein per yang lebih keras supaya power lebih keras juga gitu. Jadi kita lihat aja ini. Jadi punya konsumen saya, dia mungkin upgrade di mana saya nggak tahu, nggak mau tahu juga ya. Pokoknya dikirim ke saya minta dibenerin karena dia udah diganti metal semua terus rusak gitu, nggak bisa dimainin, nggak bisa dikokang. Dikokang dia nggak nyangkut, jadi dia itu rusak lah intinya gitu. Nah, ini piston aslinya, mungkin dia pakai per yang keras. Nah, ini dia per yang bawaannya nih. Ini yang satu kayaknya buatannya gimana, udah sampai melengkung-melengkung. Yang satu lagi yang dia pakai udah kecil diameternya, tebel, mungkin pengen dapat FPS 400 kali apa gimana gitu, saya nggak tahu, udah keras banget. Nah, ini akhirnya saya ganti sama per standarnya, yang penting bisa dimainin tuh. Ini per standar tuh, ini pernya yang sebelumnya nih. Walah, ini juga mana tuh, ini juga. Nah, ini sih nggak terlalu keras-keras banget nih, cuman udah melengkung gitu nih tuh. Nah, ini jadi udah diganti metal semua nih. Nih, frame dalam metal, seal set metal tuh ya. Nih, kelihatan ya, piston metal. Nah, akhirnya jadi nggak bisa dipakai karena apa ya, terlalu keras gitu pernya. Akhirnya ya walaupun udah metal semua juga tetap aja ada rusaknya gitu. Apalagi kalau metal ketemu metal itu dia lebih rawan terkikis dibanding plastik ketemu plastik gitu, karena dia akhirnya saling makan ya. Jadi antara seal set nih, seal setting ini apa fokus, nah seal setting ini sama pistonnya saling makan, akhirnya sama-sama aus gitu. Akhirnya saya atur ulang ini derajatnya, ini atur ulang derajatnya ini juga supaya dia lebih nyantol. Terus juga kan dia pistonnya itu dia harus nyangkut nih, dia makanya ada lubang sini, ada lubang terus nyangkut ke ini spring gate nya nih. Spring gate nya dia nyangkut ke bawah sini nih. Nah, dia nyangkut ke bawah sini. Ininya juga tadi udah habis nih tuh, ini udah saya tambal lagi tuh, udah saya ini lagi, tadinya udah kemakan juga. Nah, itu jadi saya pengen sedikit ngasih tauin aja ya bahwa semua part itu semua unit ya, semua unit itu ada batasan kencangnya, batasan di upgrade-nya gitu. Nggak bisa pengen banyak, soalnya banyak yang nanya juga, saya bang bisa nggak FPS sampai 400. Walah, ada yang bilang mau nembak babi lah, beneran. Jadi bisa buat berburu babi nggak, apa berburu tikus got, nggak bisa. Ini kan cuma mainan gitu. Mau diganti metal semua kayak gini yang ada malah jebol tuh. Sayang, udah buang-buang duit mahal ini mahal nih. Semuanya ini ganti seal set ini semua mahal, udah buang-buang duit mahal ya juga. Ya segitu-gitu aja, akhirnya juga ujung-ujungannya jebol-jebol juga gitu. Jadi intinya mainan itu nggak bisa dipaksain. Akhirnya malah buang-buang duit ya. Ini piston bawaannya patah, udah saya nggak mau benerin, biarin aja. Ini juga nggak tahu nih ada beginian di dalamnya. Ini sih udah saya benerin nih, jadi bisa aja saya pakai per standar Q1 karena per standarnya nggak dikasih, nggak dibawa nih. Per upgrade semua nih, kelas-kelas banget. Pakai ini bakalan jebol lagi. Nah, kita tes sekarang gimana. Nih lock triggernya juga udah nggak ada nih. Kita tes ya gimana sekarang fungsinya pakai tes 012. Oh ya, ini juga mungkin upgrade yang sebelumnya gimana ditambah-tambahin ujungnya ya. Ujung muzzle-nya tambah-tambahin panjang segini nih. Nah, tambahin sama o-ring kecil. Maksudnya mungkin biar lebih padat sama biar lebih ngedorong BB. Saya buangin ya. Ini saya pakein ukuran standarnya lagi nih, cuman udah saya setting juga. Nah, ini juga karetnya saya
udahlah biarin aja. Harusnya sih kurang bagus ya ini ya, cuman biarin aja deh tuh. Padat, tapi kan kenceng itu bukan dari padat kelewat padat begini, yang ada juga malah mampet dia istilahnya, jadi seret gitu. Ininya pala pistonnya ini karetnya kelewat padat. Ya saya nggak tahu sih sebelumnya upgrade di mana, bukan di sini. Jadi pas sudah rusak, nah kirim ke sini. Oke, saya kasih minyak dulu biar lebih lancar. Saya pasang ya. Ininya dulu. Ininya juga udah saya setting ulang, chambernya segala macem. Soalnya tadinya juga ngempos gitu, jadi udah diganti ini itu, tapi ngempos ya percuma gitu. Mau per sekeras apapun juga kalau ngempos nggak bakal kencang banget. Jadi bukan hanya ngandelin per, pokoknya intinya buat kenceng itu nggak bisa ngandelin per itu aja, per terus ganti ini metal segala macam biar kuat. Jadi ngandelin per biar keras, terus ganti ininya biar kuat sama pernya supaya kuat dan awet. Mitos itu ya. Nah ini saya masukin per standar nih, per standar. Kalau enggak dia bakalan aus lagi gitu, bakalan slack lagi dia antara piston sama sirsetnya. Oke, ini kita tes. Tuh, udah bisa. Tes FPS ini pakai per standar. Ini saya pakai BB012. Oh ya, buat teman-teman yang main Q1 juga, dia kan emang pernya begini ya, panjang itu bisa penuh. Jangan dipanjang, di fullin gitu, yang ada bakalan nyangkut. Nanti masukin 10-12 aja cukup lah gitu, jadi sampai sini aja gitu. Kalau dimasukin terus, yang ada dia akan kusut per di dalamnya gitu. Jadi masukin 10 aja lah amannya. Ini pakai 012 S. Ini punya bro di Cibubur, kok nggak salah ya, saya lupa juga di mana. Nih pakai 012 255, jadi udah lebih kencang daripada Q1 standar juga gitu ya. Tapi kalau dikencengin lagi nanti malah jebol lagi kan. Yang penting bisa dimainin. Hop upnya juga udah dibagusin, terus akurasi udah dibagusin lah gitu. Kita tes lagi. Ini tadi berapa ya saya masukin ya, tes saya, tes kelancarannya ya. 258 231 261. Jadi kalau per empuk, mainnya juga enak, barangnya awet tanpa harus ganti metal segala macem gitu. Pokoknya intinya sih itu. Makanya saya kalau bikin tuh pernya gak terlalu keras, yang penting dimaininnya enak, unitnya awet juga gitu. 257 262 lagi 261. Nah ini habis tuh. Ini slide lock. Udah habis ya, habis. Oke ya, ini untuk bro yang punya ya. Saya di Cibubur apa di Depok apa di mana gitu, lupa. Mudah-mudahan nonton videonya. Dan buat teman-teman yang beranggapan pakai metal, pakai spring keras terus diganti metal semua itu bakalan awet, mudah-mudahan sedikit tercerahkan ya. Karena intinya metal ketemu metal itu bakalan aus gitu, kecuali dikasih oli terus-terusan kayak motor, di gearboxnya. Gearbox motor kan dikasih oli terus tuh, kalau kayak bakalan aus juga sama ini gitu. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan sedikit memberi pencerahan lah ya, walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan bisa sedikit ngasih masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.